Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan materi hadis kita dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kemarin telah kita selesai membahas hadis yang kedua. Terus kita lanjutkan pula hadis yang ketiga. Sebelum kita mulai, sebagaimana biasa, kita akan setorkan dulu hafalan hadisnya. Yang sudah siap? Nggih, monggo Bapak Sunarti. Rawahul. Iya, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Yang lain? Ya, monggo Bapak Iwan. Ya, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Yang lain yang sudah siap? Nggih, monggo Bapak. Ya, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Yang lain sudah siap? Nggih, monggo Bapak. Nggih, ya Pak. Ya. Yaqulu Buniyal Islamu ala khamsi. Syahadatu an la ilaha illallah. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad wa Rasulullah wa aqimus shalah wa iqami shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumu Ramadan rawahu Bukhari wal Muslim. Iya, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Tip untuk teman-teman yang lainnya nanti bisa disetorkan dengan teman yang lainnya. Sekarang kita lanjutkan qiraahnya, latihan membaca tatbiq qiraah, praktek membaca dari syarah kitab Hadis Arba'in ini. Terakhir kemarin telah kita bahas sampai lughatul hadis ya. Lughatul hadis. Sekarang kita masuk ke fawaid hadis. Fawaid hadis dibaca sampai fawaid hadis ya. Ya. Bapak Prayudi. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Fihi
Rokaizi. Yamruku. Kalau ya bagus. Minad-dini wa ya. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Syukran ala husnil qiraah. Sekarang kita masuk fawaidu mustanbatatun. Faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis yang ketiga. Minal hadisi sarisi. Al-ula, kenapa kita baca al-ula bukan al-awwal? Kenapa kita baca mu'annas? Al-ula. Al-ula itu kan mu'annas. Mudzakarnya apa? Al-awwalu. Karena di sini tentang fawaid. Fawaid itu kan mufradnya apa? Faidatun. Faidatun kan mu'annas. Okay. Faidatun mu'annas. Jadi kan al-faidatul ula. Faedah yang pertama. Jadi di sini maka kita baca al-ula. Nanti yang kedua itu bisa asani, bisa asaniyatu. Nah, kapan mudzakkar, kapan muannasnya? Dilihat yang mau diterangkan apa? Yang mau diterangkan kan faedah. Ya. Fawaidu faedah. Nah, faedah itu kan muannas. Maka bilangannya di sini juga muannas. Maka apa? Al-ula. Maksudnya adalah al-faidatul ula, faedah yang pertama. Jadi kalau baca nomor itu bisa mudzakkar, bisa muannas. Tergantung yang dijelaskan apa ini. Ini kan menjelaskan apa tentang faedah. Faedah muannas, maka bilangannya muannas. Al-ula yaitu faedah yang pertama. Al-hadisu fihi. Hadis ini fihi di dalamnya. Dhamirhi kembali kemana? Al-hadis, bagus. Fihi bayanu. Bayan. Apa itu bayan? Iya. Penjelasan atau penerangan. Bayan. Bayanu, penjelasan. Ya, bukan Pak Bayan loh ya. Pak Bayan itu kan Pak Kadus. Bayanu rokaizi. Bayanu rokaizi. Kenapa? Kenapa kita baca kasroh pada rokaizi? Bagus. Apa? Mudhafun ilaih. Bayanu rokaizi itu namanya susunan mudhaf ilaih. Gitu ya. Karena rokais ini bukan isim mustaq. Kemarin telah kita jelaskan yang bisa jadi sifat itu ada 5, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, siyaghah mubalaghah, terus sifat musyabahah dan isim tafdil. 5 pertama dari isim mustaq. Terus 3 yang sisanya isim zaman, isim makan, isim alat tidak bisa jadi sifat. Rokais. Siapa yang tahu kemarin rokais mufradnya apa? Kemarin sudah kita bahas. Ya, bagus. Rokizatun. Apa Ehwa? Rokizatun. Bisa nulisnya ya? Rokais itu mufradnya adalah rokizah. Nah, nanti insya Allah kita seiring waktu, berjalannya waktu akan bisa paham. Ketika ada mufrad bisa menjamakkan. Ketika ada jamak bisa memufradkan.
Bagaimana caranya? Sering-sering buka kamus. Sering-sering buka kamus. Maka teman-teman, di antara kunci faktor keberhasilan dalam bisa membaca kitab adalah apa? Iya, buka kamus. Ya, buka apa? Sering-sering buka kamus. Ya, dan sekarang alhamdulillah ada kamus aplikasi. Itu memang memudahkan, tapi sarannya apa? Saran kita juga harus punya kamus berupa kamus kitab. Paling tidak Mahmud apa? Mahmud Yunus. Nah, Mahmud Yunus itu bisa menggunakannya ketika sharafnya dah lancar. Mahmud apa? Mahmud Yunus. Kan untuk bisa menggunakan kamus itu kan harus apa? Lancar sharafnya. Intinya apa? Bisa mengembalikan suatu kata ke fi'il madinya. Kan gitu. Bisa mengembalikan apa? Suatu kata ke fi'il madinya. Nanti ketemu kan gitu. Kan kalau kamus itu kan fi'il madi. Apa fi'il madinya. Kalau nggak bisa sharaf, nggak bisa pakai kamus. Nggak ketemu nanti. Apa? Kalau isim zat nggak ada fi'il madinya. Seperti ar-rajulu. Ya sesuai dengan hurufnya. Sesuai dengan apa? Hurufnya. Lebih enak lagi gitu. Kalau apa isim zat. Yang isim zat itu apa? Itu namanya isim jamid. Isim jamid itu yang isim zat itu tidak ada fi'il madinya. Kan gitu. Seperti apa? Al-bilad ya. Jadi nanti kembalikan ke fi'il madinya. Kalau pengen apa? Dan kalau usahakan kita biar bacanya itu benar, usahakan kalau ada fi'il madi harus tahu mudhari'nya. Harus bisa nentukan ini tuh fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, atau fa'ala yaf'alu. Taunya dari mana? Lihat kamus lagi kan gitu. Jadi memang harus memperbanyak kosakata. Memperbanyak apa? Mufrodat. Dan dulu metode dalam memperbanyak mufrodat itu macam-macam. Ada yang setiap hari menghafal berapa? 5 mufrodat. Setiap hari. Ada yang nggak pernah menghafal, yang penting kalau buka kitab, dia nggak akan melewati apa? Halaman tersebut sampai apa? Paham semua kata yang ada di kitab tersebut. Itu kalau dipraktekkan Masya Allah, meskipun nggak menghafal apa? Kosakata tiap hari, tapi yang penting kalau baca kitab, ada yang nggak hafal, buka kamus. Tahu. Dan juga bisa baca kitab itu apa? Karena memang kosakata di kitab itu ya itu terus gitu. Yang sering muncul di kitab itu ya kosakatanya itu. Maka karena sudah terbiasa, sudah sering menghatamkan kitab, nah itu membantu untuk membaca. Makanya ada kamus kosakata yang sering muncul di kitab gundul. Pernah lihat? 3.000 atau 5.000 itu kosakata yang sering muncul di kitab gundul. Itu bagus. Jadi jangan menghafal kosakata yang modern dulu. Kalau modern kan banyak. Kan namanya kosakata itu kan terus bertambah modern. Nah, kita fokusnya kosakata yang muncul di kitab para ulama gitu. Ini yang menunjang apa? Bisa membaca itu memang harus memperkaya mufrodat, memperkaya kosakata. Nah, sehingga kesusahan yang pertama ketika belajar membaca itu karena memang mufrodatnya masih sedikit. Itu ya, jadi diimbangi sering praktek dan juga apa? Perbanyak kosakata. Seperti ini ya, pokoknya ada suatu kata yang nggak tahu artinya berusaha tahu. Gitu. Jadi memang harus sering-sering buka kamus. Sekarang alhamdulillah tinggal ketik muncul kan? Iya. Jadi al-hadisu fihi bayanu rokaizil Islam.
Al-hadisu fihi bayanu rokaizil Islam. Coba al-Islam ini kira-kira harokatnya apa? Dhammah, fathah atau kasrah? Kenapa? Iya, bagus, mudhafun ilaih. Tidak ada alif lam ketemu dengan alif lam. Nah itu pokoknya harus diusahakan lancar yang mudhaf ilaih ini. Hadis ini ya ikhwah, fihi di dalamnya bayanu terdapat penjelasan rokaizil Islam, pilar-pilar Islam. Maksudnya adalah rukun-rukun Islam. Rokaiz itu pilar atau rukun atau tiang penopang. Rokaizil Islami. Nah gitu. Allati. Jadi hadis ini di dalamnya terdapat penjelasan rukun-rukun Islam. Allati yang. Coba pertanyaannya adalah allati itu mudzakkar atau muannas? Muannas. Kenapa kok pakai alati? Kok enggak aladi? Kenapa kok pakai alati, tidak aladi? Iya, apa? Karena iya, sahih. Karena rokais itu adalah muannas. Jamak tidak berakal itu kan apa? Mu'anas. Jadi alati ini bukan menerangkan al-Islam. Bukan menerangkan apa? Islam. Tapi menerangkan apa? Rokais. Karena kalau menerangkan Islam, otomatis setelahnya apa? Aladhi. Kan gitu, sama-sama mudzakkar. Gitu ya. Jadi enggak mesti kalau sebelumnya mudzakkar terus apa? Aladhi gitu, enggak mesti. Nah gitu, itu yang kebanyakan kita harus pahami. Ya, alat ini menerangkan apa? Ternyata menerangkan apa? Rokaisnya, bukan Islamnya. Nah kita ya ikhwah, kalau Alkitabul ladzi atau Alkitabul lati? Kitabul ladzi ya, jelas. Nah, cuma di sini kok bukan al-Islam terus al-ladzi, tidak. Karena alati di sini menerangkan apa? Rokais. Itu ya ikhwah ya. Jadi enggak mesti dilihat yang sebelumnya langsung gitu. Nah. Alatinya itu mufrad ya? Mufrad ya. Terus rokais kenapa jamak? Rokais kan jamak. Kenapa pakai alati? Nah, alati itu memang digunakan untuk jamak yang tidak berakal. Kalau kita lihat di Muhtarat, jamak yang tidak berakal itu pakai apa? Alati. Kan gitu. Hadihi juga demikian. Itu bisa untuk jamak yang tidak berakal. Pertanyaan bagus sekali. Oh ini alati kan mufrad, rokais apa? Jamak. Ya memang alati itu untuk bisa apa? Bisa untuk jamak tidak berakal. Jamak yang muannas loh ya. Jamak yang tidak berakal kan memang dihukumi muannas. Bagus. Ada pertanyaan lagi, Wah? Biar kita bisa menggunakan isim mausul, biar nggak keliru. Kan gitu. Biar nggak keliru dalam menggunakan isim mausul, kapan alladzi, kapan allati. Kalau ar-rajulani, isim mausulnya apa? Ar-rajulani, alladzani. Ya bagus, alladzani. Kalau ar-rijalu, alladzina. Bagus, barakallahu fiik. Kalau an-nisa'u, ayo an-nisa'u apa? Iya, allati. Lamnya panjang.
Lamnya apa? Panjang. Allati gitu ya. Jangan alati, kalau alati kan apa? Mufrad. Mufrad yang. Jadi kalau berakal itu tetap, kalau berakal berarti kan dijamakkan. Mu'annas yang berakal apa? Dijamakkan. An-nisa al-muslimatu berarti allati kan gitu. Nah, ini latihan nanti ketika menyusun jumlah mufidah, menyusun kalimat menggunakan apa? Isim mausul. Allati yakunu. Yakunu ini adalah fi'il apa namanya? Dari fi'il madhi kana. Dan setelah fi'il tidak mungkin apa? Setelah fi'il enggak mungkin apa? Kasroh. Ini yang harus dipegang. Kalau antum membaca setelah fi'il kasroh, khoto'un kabir. Salah besar. Ya, setelah fi'il kok dibaca apa? Kasroh. Berarti kalau setelah fi'il itu enak. Maksudnya tinggal menentukan dhammah atau fathah. Pokoknya itu ya. Setelah fi'il itu antara dhammah atau fathah. Jangan sampai yakunul abdi khoto'un kabir. Setelah fi'il kok apa? Kasroh kan gitu. Ya. Kecuali nanti kalau yang jamak mu'annas salim beda lagi. Yakunu al-abdu atau al-abda? Al-abdu bagus. Al-abdu. Ya, al-abdu. Nanti kalau pembahasannya nanti di isim kana dan khobar kana ya. Yakunul abdu biha. Domirha kembali kemana? Ayo, domirha kembali kemana? Kembali ke rokais. Ya, bagus. Domirha kembali kemana? Rokais. Barakallahu fiik. Allati yakunul abdu biha Nah, bacanya apa ini? Musliman itu kan enak ya ikhwah. Jadi kalau ada isim nakirah gitu ya. Kalau ada isim nakirah terus apa? Ada alifnya di akhir. Itu kan mesti apa? Iya, fathah. Musliman. Seperti gini. Mesti bacanya apa? Zaidan. Kalau gini alian. Bagus. Kalau seperti ini Muhammadan. Kan enak. Ada tambahan alif-alif ini ya. Ini ketika nakirah. Ketika nakirah. Yang masalah kalau apa? Diakhiri tak marbutoh. Nah, kalau yang penting kalau nama diakhiri tak marbutoh itu nggak boleh ditanwin gitu kan. Ya, bisa hamzatu, hamzati, hamzata gitu. Al-maslamatu, maslamat. Maslamatu ya. Terus apa? Maslamata. Dan kalau ini sebenarnya nanti kalau kasrohnya itu enggak apa namanya? Jarnya itu enggak kasroh nanti. Fathah nanti. Namanya adalah apa? Mamnu' minas sarfi ghairu munsharif. Iya. Nanti kalau sudah sampai di nahwu ya. Yang penting kita paham dulu kalau musliman ini ada apanya? Alif yang terakhir ya. Ya, kita terjemahkan. Al-hadisu fihi bayanu rokaizil Islam. Hadis di dalamnya penjelasan rukun-rukun Islam allati yakunul abdu biha musliman, yang seorang hamba dengannya, dengan rukun-rukun Islam tadi menjadi apa? Muslim. Yang seorang hamba dengan rukun-rukun Islam tadi menjadi muslim. Wa bi ghairiha,
Ingat, ini ada huruf apa? Ba. Ada huruf ba. Ba yang mengejarkan. Ba yang mengejarkan. Ba yang mengejarkan. Wa bi ghairi, paham ya? Ghairi kenapa kasrah? Didahului bi. Wa bi ghairiha, dan dengan selainnya. Wa bi ghairiha, dan dengan selainnya. Ghair itu kan selain. Dan dengan selainnya, dhamir ha kembali kemana? Rokais, bagus. Dhamir ha ini kembali ke rokais. Dan dengan selain rukun-rukun Islam. Yamruku. Yamruku ini isim atau fi'il? Ya jelas didahului ya. Namanya fi'il apa? Mudhari' ya, karena didahului ya. Yamruku. Yamruku dari fi'il madhi apa? Maroko, bagus. Maroko yamruku. Maroko yamruku. Artinya apa yamruku? Keluar. Berarti wa bi ghairiha, dan dengan selainnya, selain rukun-rukun Islam, yamruku, seorang hamba itu keluar. Yamruku itu artinya keluar. Minad dini, dari agama. Yamruku. Yamruku di sini kan fi'il. Pelakunya mana? Subjeknya mana? Dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Kembali kemana? Al-abdu. Kembali ke al-abdu. Jadi ya ikhwah, setiap fi'il ya, setiap fi'il itu kita berusaha mengetahui pelakunya atau subjeknya. Fi'il kan kata kerja. Nah, setiap kata kerja itu kan ada subjeknya. Yang kita kenal subjek itu adalah dalam bahasa Arab fa'il, ya kan? Subjek itu apa? Fa'il. Ada fi'il, ada fa'il. Fa'il itu pelaku, subjek. Nah, itu ya. Nah, ini pelakunya mana? Dhamir, ternyata dhamir yang tersembunyi. Kan sudah bahas dhamir ya. Ada dhamir yang nampak dan ada dhamir yang tersembunyi. Oh, enggak dibahas? Oh, belum. Dilewati dulu itu ya. Ya, biar enggak pusing. Karena itu memang penjelasannya butuh apa? Butuh waktu lama, ya. Yamruku minad dini, ya, seseorang itu keluar dari agama. Wahia, nah, hiya itu kan muannas atau mudzakkar? Kembali kemana? Rokais lagi, bagus. Barakallahu fiik. Dan rukun-rukun Islam tadi adalah syahadataini, 2 syahadat, wassolati, apa? Salat, wazzakati, zakat, wal haji, haji, wasaumi, ramadhana, wasaumi ramadhana. Ya, ini 5 rukun Islam. Nah, kalau ada waw ini kan ngikuti. Kalau tadi bacanya syahadata ini ya, wassolati, wazzakati, wal haji, wasaumi, ramadhana. Ada waw itu kan enak, mengikuti yang sebelumnya. Yang kita kenal dengan atof. Baik. Sekarang kita lanjutkan.
yang berikutnya. Dibaca berikutnya Mas Abdul Aziz Hafi. Hadir? Ya, alhamdulillah. Tafadhal Mas Abdul Aziz. Bagus. 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 Wa qatala dajjala turfa'u. Ya, syukran barakallahu fiik la husnul qiraah. Al hadisu, nah yang lebih tepat ini bacanya adalah lam yudkar. Karena tidak disebutkan fa'ilnya. Ya. Al hadisu, hadis lam yudkar, tidak disebutkan. Gimana lam yudkar? Jadi kalau ada lam itu ya ikhwah fungsinya adalah menjazmkan fi'il mudhari'. Lam itu kalau ketemu dengan fi'il mudhari', maka fi'il mudhari'nya jadi sukun. Seperti dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Sukun kan? Sukun. Gitu ya. Jadi kalau ada lam ketemu fi'il mudhari'nya diapakan? Disukun, dijazm. Sukun. Fahim tum ya ikhwah? Ya. Al hadisu lam yudkar. Kenapa yudkar tidak yadkur? Karena ini di maknanya di. Bukan me. Bukan apa? Bukan me. Bukan menyebutkan tapi disebutkan. Karena enggak ada fa'ilnya. Al hadisu lam yudkar, tidak disebutkan. Fihi, di dalamnya. Dhamirhi kembali kemana? Hadis. Bagus. Hadis tidak disebutkan di dalamnya al-jihadu. Al-hadisu lam yudkar fihi al-jihadu. Hadis tidak disebutkan di dalamnya apa? Jihad fi sabilillahi. Jihad di jalan Allah. Nah, kenapa kok nggak ada jihad di hadis ini? Lam yudkar fihil jihadu fi sabilillah. Tidak disebutkan di dalamnya jihad di jalan Allah. Ma'annahu, padahal jihad itu adalah apa? Dirwatu sanamil islami. Jihad adalah apa ya? Puncaknya Islam. Puncaknya Islam. Dirwatu sanamil islami. Annahu dirwatu sanam. Sanam sebagai apa? Mudhafun ilaih. Sanam ini mudhafun ilaih. Al-islami sebagai apa? Mudhafun ilaih juga. Mudhafun ilaih.
Gitu ya. Jadi bisa mudhof ilaih, bisa mudhof ilaih lagi. Gitu. Dirwatu sanamil Islam. Kalau sanam ini kan mudhof ilaihnya dirwah. Kalau Islam mudhof ilaihnya siapa? Sanam gitu. Ya, kenapa enggak disebutkan jihad fisabilillah ma'annahu dirwatu sanamil Islam? Padahal jihad itu adalah puncaknya Islam. Mas sababu apa sebabnya? Mas sababu apa sebabnya? Ma di sini ma apa ya ikhwah? Ma istifham. Apa sebabnya? Ya. Li'annal jihada. Apa? Li'annal jihada. Karena ada anna di sini ya. Maka fathah. Li'annal jihada. Karena jihad yaskutu. Ini namanya fi'il apa ya ikhwah? Mendorek. Dari fi'il madhi apa kira-kira? Bagus. Sakoto yaskutu. Apa arti dari sakoto yaskutu? Bagus. Gugur. Ya, barakallahu fi, gugur. Bukan, ya kadang maknanya jatuh. Tapi di sini maksudnya apa? Gugur. Karena jihad itu yaskutu, gugur. Ahyanan. Ma makna ahyanan? Kadang-kadang ya, terkadang. Bagus. Jihad itu gugur terkadang. Ya, terkadang itu gugur. Jadi kewajiban jihad gugur ya. Li'anna jihad yasqutu ahyanan, karena jihad itu gugur terkadang. Wa fardiyatuhu. Wa fardiyatuhu. Bisa bacanya ya. Wa fardiyatuhu. Dhamirhu kembali kemana? Jihad. Bagus. Berarti apa? Dan kewajiban jihad. Kewajibannya itu kewajiban apa? Jihad. Wa fardiyatuhu laisat. Apa ya? Laisat. Laisat tidak mustamiratan. Tidak terus menerus. Jadi wa fardiyatuhu laisat mustamiratan. Dan kewajibannya itu tidak terus menerus. Sekarang ada jihad nggak? Jihad kemana? Palestina? Suriah? Iya. Kalau jihad itu kan harus bersama apa? Pemimpin ya, bersama amir ya, bersama pemerintah gitu. Jadi memang ya jihadnya itu tidak boleh sendiri-sendiri, tapi jihad itu harus dipimpin seorang amir, pemerintah gitu ya. Wa annal jihada. Jelas ini kita baca jihada kenapa? Ada anna. Wa annal jihada la yastamirru. Apa ya? La yastamirru. Ini fi'il apa namanya? Fi'il mudhari'. Siapa yang tahu fi'il madinya? Bagus. Istamarra. Istamarra yastamirru. Roknya ditasydid ya. Istamarra yastamirru, masdarnya istimaron. Ayo masdarnya siapa? Ya, istamarra yastamirru. Istimaron masih belum? Istamiron masih belum?
Mas Abdul Aziz. Masdarnya apa? Iya, bagus. Istimror. Istimroron. Ya kan? Istamarra yastamirru istimror. Istimroron. Gitu ya. Karena kan roknya ditasdid tadi. Roknya ditasdid. Istamarra yastamirru istimroron. Wa anna jihada la yastamirru. Setelah fi'il, nah ini ya ikhwah ya. Setelah fi'il itu bisa kasroh enggak? Enggak bisa. Enggak bisa ya. Nah, berarti apa? Setelah fi'il itu biasanya mengandung dua kemungkinan. Subjek atau objek. Kalau subjek, domah. Kalau objek, fathah. Ini cocoknya jadi apa ini? Domah, kenapa? Iya, fi'luhu, bagus. Karena sebagai fa'ilnya, subjeknya. Kalau objek kan maf'ul bih. Gitu ya. La yastamirru fi'luhu. Tidak terus-menerus apa? Fi'luhu. Pelaksanaannya. Wa annal jihada la yastamirru fi'luhu. Tidak terus-menerus apa? Pelaksanaannya atau melakukannya. Jadi ini gimana tadi? Setelah fi'il seringnya apa? Setelah fi'il seringnya domah atau fathah. Kapan domah biasanya? Subjek. Kapan fathah? Objeknya, gitu ya. Taunya nanti dari arti. Enaknya ini jadi apa ini? Jadi subjek atau objek gitu. Jadi inti dari menentukan ini subjek atau objek itu dari arti maknanya. Dan ini sering kebolak-balik. Seharusnya dibaca subjek tapi dibaca objek, bolak-balik gitu ya. Wa anal jihada la yastamirru fi'luhu ila akhiri. Kenapa akhiri? Ada ila akhiriz zaman. Az-zaman gimana bacanya? Kenapa kasroh? Mudhaf ilaih, bagus. Kita terjemahkan ya. Tadi kan wa fardiyatuhu laisat mustamiratan. Kewajibannya tidak terus-menerus. Wa anal jihada la yastamirru fi'luhu ila akhiriz zamani. Bahwasanya jihad tidak terus-menerus pelaksanaannya sampai akhir zaman. Jadi tidak terus-menerus pelaksanaannya sampai akhir zaman. Nanti berarti nggak ada jihad lagi. Kapan nggak ada jihad lagi? Nah ini jelaskan. Fa'idha. Ingat, setelah idha biasanya fi'il apa? Fi'il madhi, bagus. Fa'idha nazala Isa. Maka apabila, idha artinya apa? Apabila nazala artinya telah turun. Siapa yang turun? Isa. Berarti Isa nanti di akhir zaman turun apakah sebagai nabi? Bukan, karena nabi sudah nggak ada lagi ya. Putus. Bahkan Nabi Isa mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Fa idza nazala Isa, apabila apa ikhwah? Iya, telah turun Isa. Turunnya di mana? Turunnya di Sukoharjo atau Karanganyar? Atau di lain? Hah? Turunnya adalah fi manarin abyad. Turunnya di mana? Menara Putih. Menara Putih di mana? Di sini ada Menara Putih enggak? Hah?
turunnya Nabi Isa itu adalah di Damaskus. Sudah pernah ke Damaskus belum? Damaskus itu negeri di mana? Suria. Iya, benar sekali. Di Syam. Di Syam. Kira-kira nanti kalau Nabi Isa turun, apa yang akan dilakukan oleh Nabi Isa? Ya, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus apa? Menghapus pajak, menghapus jizyah. Dan juga apa? Membunuh apa? Membunuh Dajjal. Dan nanti apa? Harta itu semakin berkah nanti. Maksudnya nggak ada lagi yang menerima apa? Menerima sedekah. Masya Allah ya, berarti nggak ada apa nanti? Nggak ada yang miskin. Ya, jadi ini ketika turunnya Nabi Isa. Fa'ida nazala Isa. Apabila Isa telah turun. Wa qatalad dajjala. Dan membunuh siapa? Membunuh Dajjal. Membunuh apa? Dajjal. Wa qatalad dajjala. Berarti yang membunuh Dajjal nanti adalah Isa ibnu Maryam. Wa qatalad dajjal. Apakah Dajjal sudah ada sekarang? Sudah ada ya? Sudah pernah ketemu? Oh gitu ya. Pengen ketemu nggak? Wah. Nanti kalau pengen ketemu Dajjal, nanti jadi seorang pemuda yang digorok, dibelah jadi dua kan gitu. Nah, nanti malah pemuda tersebut tambah yakin. Saya tambah yakin kalau kami itu Dajjal sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Iya, Dajjal sudah ada. Tamim Ad-Dari kan sudah ketemu. Kalau teman-teman buka di Sahih Muslim ada. Di Sahih Muslim dibuka kisah Tamim Ad-Dari yang awalnya Nasrani. Itu kan terombang-ambing di lautan selama beberapa hari. Akhirnya terdampar di suatu pulau. Suatu pulau terdampar, ketika terdampar suatu pulau ketemu dengan makhluk aneh yang namanya jasasah. Jasasah. Itu bulunya lebat sekali sehingga nggak tahu mana depan mana belakang. Ya akhirnya kan takut gitu. Akhirnya jasasah ini nyuruh agar bertemu dengan seseorang yang sedang menunggu di dalam, yang dibelenggu. Akhirnya tanya gitu kan. Nah, kira-kira di pulau mana? Wallahu alam, kita nggak tahu. Apakah di Laut Syam atau di Yaman? Wallahu a'lam. Laut Jawa, Laut Sunda. Katanya di Yaman itu ada laut yang aneh gitu. Ada pulau yang aneh. Dari segi spesies, flora fauna itu aneh itu. Dan jarang orang bisa ke sana. Tapi nggak mesti itu pulaunya apa? Pulaunya Dajjal. Apa? Iya. Dari jalurnya. Kecuali kalau pakai pesawat atau yang lainnya. Kan di laut itu kan ada juga kalau di luar angkasa namanya ada apa itu? Lubang hitam?
Nah, black hole ya. Ada yang kalau di lautan katanya segitiga bermuda kan gitu ya. Nah, kalau ada kapal yang lewat terus apa? Sedot. Apalagi pesawat jatuh kan gitu. Allah alam apakah itu medan magnet atau apa? Ya. Kenapa kok dinamakan segitiga bermuda? Kalau nggak segitiga biru? Atau pong? Jadi nanti. Ya. Dajjal itu muncul ketika mimbar-mimbar Jumat sudah nggak jelaskan tentang apa? Dajjal lagi, nggak memperingatkan tentang Dajjal. Padahal mamin nabiyin illa hadzara ummatahu an fitnati Dajjal kan. Tidak ada seorang nabi pun melainkan telah memperingatkan apa? Umatnya tentang fitnah Dajjal. Buktinya kita setiap akhir tasyahud minta perlindungan dari apa? Iya, fitnah Dajjal. Juga kita perhatian dengan membaca surat Al-Kahfi gitu kan. Baik, sekarang kita lanjutkan. Fa idza nazala Isa wa qatala Dajjala. Maka sudah telah turun Isa dan membunuh Dajjal. Kenapa dibaca Dajjala? Objek. Nah, terus subjeknya mana? Isa, dhamir mustatir takdiruhu huwa kembali ke Isa. Jadi kotal ini mengandung dhamir yang tersembunyi. Kembali ke mana? Isa. Wa qatalat Dajjala dan membunuh siapa? Dajjal. Turfa'u maka diangkat fardiyatul jihadi, kewajiban jihad. Ya sudah makmur, setelah itu kan makmur. Setelah terbunuhnya Dajjal apa makmur. Turfa'u fardiyatul jihad. Ya, hal min soal ya ikhwah, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan qawaidnya sekarang. Qawaidnya Mas Alwan wujud? Ya, Mas Alwan. Ya, tafadhal. Bagus. Qaidatun. Bagus. Tuqaddamu kan fi'il nggih. Kalau setelah fi'il berarti iya, kalau enggak dhammah berarti fathah. Tuqaddamur roka izu. Bagus, barakallahu fiik. Syakhsun Solal, solal kan fi'il. Solal laila, bagus. Solal fajra. Nah, lam tadi fungsinya apa? Menjazmkan, membuat sukun. Lam yastaiqid. Nah, disukun, doknya disukun. Karena iya, bagus. Illa qurba.
asri. Waktu. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Nah, itu ya ikhwah ya. Jadi dalam membaca itu memang apa? Memang butuh keberanian dan tidak ragu-ragu. Yang penting apa? Yang penting keluar gitu. Ya, jadi yang penting apa? Yang penting keluar, yang penting apa? Baca gitu. Ya. Jadi Mas Awan sudah alhamdulillah bagus, jadi bisa lancar gitu. Ya, jadi itu sebuah modal apa? Cepat keluarnya kan gitu. Syakhsun, ya, sholal lail. Nah, tinggal nanti menentukan harokatnya. Ini tinggal kita apa? Memperkuat ilmu nahwunya. Kan itu. Sebenarnya kalau kita nggak belajar nahwu juga bisa ya baca ya. Contohnya apa? Syakhs sholal lail kullah wa sholal fajr summa nama wa lam yastaiqid ila qurbal asr wa ba'da fawati waqti duhur. Nah, semuanya diapakan? Dijazam itu kan. Dan itu lebih selamat gitu kan. Lebih selamat. Ya kan nggak boleh dijazam semua kan ya. Nah. Ya, qaidatun fil imtisal, kaidah dalam apa? Fil imtisali. Imtisal. Coba imtisal ini apa fi'il madinya? Ayo. Kok bisa dapat masdar imtisal? Fi'il madinya apa? Fi'il madhi dari imtisal apa? Ya, bagus. Apa? Imtasala. Imtasala yamtasilu imtisalan. Berarti kan tinggal buang alif itu kan? Buang alif yang sebelum terakhir. Imtasala yamtasilu imtisalan. Qaidatun fil imtisal. Kaidah dalam imtisal itu adalah melaksanakan perintah. Imtisal dalam apa? Melaksanakan. Melaksanakan apa? Perintah. Biasanya kan imtisalul amri. Melaksanakan perintah. Bagaimana kaidahnya dalam melaksanakan perintah? Fiddini. Ini jelas ada huruf jar fi. Fiddini dalam agama. Tuqaddamu. Apa ya? Tuqaddamu. Itu dari fi'il madhi qaddama yuqaddimu. Tapi ini kita majhulkan. Kita apa? Majhulkan. Kita makna majhul itu apa? Di. Tuqaddamu. Didahulukan. Tuqaddamu apa? Didahulukan. Ar-rokaizu. Rukun-rukun. Pilar-pilarnya alat tawabi'i. Atas tawabi'i, pengikut atau pelengkap kan gitu. Jadi yang rukun itu kan yang inti ya. Didahulukan yang inti daripada yang pengikut. Tawabi itu kan pengikut. Alat tawabi'i. Didahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Yang rukun kan yang wajib kan? Ya, tawabi itu yang sunnah. Contoh, misalun, ya misal contohnya apa ya ikhwah? Syakhsun, ada seseorang. Shallal laila. Sholat kan fi'il madhi.
maka setelahnya tidak boleh kasroh. Berarti tinggal fathah atau domah. Ini yang cocok adalah fathah sebagai maf'ul bihnya. Syakhsun shallal laila kullahu. Ada seseorang yang sholat malam seluruhnya. Maksudnya adalah sholat malam semalam suntuk. Masya Allah. Pernah belum ya ikhwah? Sholat malam setelah isya, sholat malam sampai subuh. Ya. Mungkin besok mau ijab qabul, mau akad, biar lancar dia sholat malam. Ternyata besok malah ketiduran. Gak jadi akad. Atau mungkin besok mau ulangan ujian, biar lancar ujiannya sholat malam semalam suntuk. Besok malah apa? Ketiduran pas menjawab ujian. Atau na'udzubillah, ada yang gara-gara itu kan ngantuk, akhirnya kendaraannya ngantuk itu kan, bahaya. Seperti ada teman apa yang besok ujian, terus ada pengumuman akan ada penegakan hukum kisos di pasar ini. Ya penasaran, lihat hukuman kisos. Akhirnya apa? Gak bisa tidur semalaman. Gak bisa tidur, akhirnya gak bisa mengerjakan apa? Gak bisa mengerjakan soal, blank gitu. Memang kisos itu kan ya di tempat umum itu loh, biar orang itu terhardik gitu kan. Biar jadi pelajaran, gak menghilangkan nyawa sembarangan. Nah, sekarang kan setiap hari berita pembunuhan terus. Ya. Iya. Itu jamnya nggak cocok ya? Iya, 4 jam. Oh, 4 jam ya? Oh, terlambat. Oh, iya. Iya. Jadi sholal laila kullah wa sholal fajra. Dan sholat apa? Sholat fajar. Sholat fajar itu maksudnya sholat apa ini? Subuh. Summa nama, kemudian tidur. Walam yastaiqid, dan tidak bangun. Illa qurbal asri, tidak bangun kecuali mendekati apa? Asar. Jadi habis sholat subuh apa? Tidur sampai apa? Menjelang mendekati asar sore. Wa ba'da, dan setelah fawati waktu duhri, kehilangan waktu duhur. Ini, berarti ini semangat sholat sunnah, tapi menjadikan kehilangan sholat duhur, sholat wajib. Wal akharu, dan yang lain, nama ba'da sholatil isya, tidur setelah apa? Sholat isya. Summastaiqadha, kemudian bangun li sholatil fajri, untuk sholat apa? Subuh. Wa sholat duhra fi waktiha, dan sholat duhur pada waktunya. Ayyuhuma afdol, mana diantara keduanya yang lebih utama? Yang pertama apa? Sholat malam semalam suntuk, tapi apa? Terus sholat subuh, terus tidur sampai asar, sampai sore. Atau yang dia ba'da isya tidur, tapi sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, ya. Mana yang lebih utama? Ya, iya. Tapi bukan berarti kita nggak sholat, nggak apa, terus meremehkan apa sholat malam, nggak berarti gitu ya. La syakka anna saniya afdolu, tidak diragukan anna saniya, bahwasanya yang kedua itu yang afdol. Yang kedua yang apa? Afdol. Kenapa?
Li'annal faridota, karena yang wajib adalah apa? Rokizatun. Yang wajib itulah adalah rukun. Li'annal faridota, karena yang wajib itulah adalah rukun. Berarti apa ya ikhwah? Seperti seseorang yang sholat malam semalam suntuk, mau subuh baru tidur. Terus bangunnya apa? Jam 9 siang. Ya, jam 10. Ya, semalam suntuk sholat tahajud, menjelang subuh tidur. Yang subuh apa? Tidur. Terus bangunnya apa? Jam 11 siang. Atau mungkin bangunnya asar. Kehilangan apa? Subuh dan duhur. Dan lebih baik mana? Orang yang sholat malamnya mungkin setengah jam sebelum subuh bangun tahajud witir. Tapi dia bisa sholat subuh tepat, sholat duhur tepat waktu. Jadi harus apa? Harus faqih ya, harus faqih. Bahasanya yang wajib itu lebih didahulukan. Ya, tugas berikutnya ya ikhwah, untuk pekan depan disetorkan sedikit demi sedikit, disetorkan apa? Iya, disetorkan hadis yang keempat. Sudah hafal semua ya? Oh, belum ya? Insyaallah disetorkan, ada waktu sepekan untuk apa? Menyetorkan hafalan ini. Ini penting sekali nih tentang takdir ini. Biar nggak salah paham tentang apa? Tentang takdir. Insyaallah kita kita setorkan pada pertemuan yang akan datang. Gitu ya, jangan lupa PR-nya menghafalkan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ya, tapi ikhwah, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti ba'da maghrib kita lanjutkan apa? Muhadasahnya.